Selamat sore teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di mata pelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, kali ini bahasan kita adalah Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, kita akan membahas konsep Pancasila sebagai sistem etika, lalu alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika, lalu kita lanjut saja ke tantangan Pancasila sebagai sistem etika dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kita masuk yang pertama, konsep etika. Erat kaitannya dengan apa sih? Etos ya, tempat, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir dan kebiasaan. Lalu ada berapa macam pengertian etika, moral, tata cara hidup yang baik, lalu kriteria baik dan buruk. Nah, itu beberapa makna dari etika secara sederhana. Lalu ini ada perbedaan etika dan nilai. Kalau nilai itu adalah apa? Sesuatu yang fundamental yang dicari seseorang dalam hidupnya. Nilai juga bisa berarti kualitas atau juga standar. Lalu apalagi standar fundamental yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya. Selanjutnya, tadi ada etika dan etiket. Perbedaannya adalah kalau etika berarti adalah moral, berasal dari kata etos, sedangkan etiket adalah pengertian sopan santun, adat istiadat, lalu berasal dari kata etiquette. Etiket mengacu pada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Lalu aliran etika itu ada keutamaan teologis dan ontologis. Etika keutamaan ini di mana teori ini mempelajari keutamaan atau virtu yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Selanjutnya, kalau secara teologis ini, etika ini menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau keberadaan tindakan yang dilakukan dengan kewajiban. Sedangkan secara deontologis ini, teori etis bersangkutan dengan kewajiban moral, suatu tujuan. Nah, di sini kita bisa simak perbedaan antara aliran etika dan karakteristiknya. Jadi aliran keutamaan, teologis, dan deontologis, aliran etika. Oke, teman-teman bisa simak dari orientasinya, watak nilainya, dan penjelasannya. Nah, kita masuk pada etika Pancasila, di mana merupakan suatu cabang filsafat dijabarkan dari sila-sila Pancasila yang mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat. Tadi kembali lagi pada pengertian etika ya. Jadi ini adalah penjabaran sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila mengandung nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, di mana kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Oke, penjabarannya adalah seperti ini. Sila pertama ini mengandung dimensi moral berupa spiritual. Yang sila kedua mengandung dimensi humanus, yang artinya menjadikan manusia lebih utama, meningkatkan kualitas kemanusiaan. Dan sila ketiga dimensi solidaritas, kebersamaan, cinta tanah air. Dan sila keempat adalah nilai etikanya, yaitu mengandung dimensi nilai menghargai, menghormati pendapat orang lain, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu sila kelima mengandung dimensi nilai peduli nasib orang lain, membantu kesulitan orang lain. Nah, selanjutnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tadi bahwa nilai-nilai tersebut itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu urgensinya yaitu apa sih? Yang sekarang yaitu banyaknya kasus korupsi, terjadinya aksi teroris, terjadinya pelanggaran HAM, kesenjangan kelompok masyarakat kaya dan miskin, ketidakadilan hukum, dan banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak. Lalu dari alasan urgensi tersebut kita tahu alasannya mengapa
sangat diperlukan penerapan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, adanya degradasi moral, terutama generasi muda, sehingga Pancasila sebagai sistem etika diperlukan kehadiran sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Kasus korupsi yang merajalela tersebut sebagai pemahaman Pancasila sebagai sistem etika ini terkait dengan pemahaman kriteria baik dan buruk ya. Lalu kurangnya rasa kontribusi membangun negara, lalu ada yang pelanggaran HAM dan kerusakan generasi. Ini tidak usah. Juga tidak usah, nanti teman-teman bisa pelajari. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama ada pada masa Orde Lama adanya otoriter. Yang kedua itu ada tantangan terhadap Orde Baru, di mana adanya praktek nepotisme, kolusi dan korupsi. Lalu ada pada era reformasi itu mengabaikan nilai-nilai moral. Esensinya itu untuk apa? Yang pertama adalah keyakinan pada Tuhan terhadap penjaminan prinsip moral. Artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada nilai moral. Yang kedua yaitu kemanusiaan ini, di mana harus ada tindakan kemanusiaan yang mengandung implikasi moral yang diungkapkan dengan cara sikap yang adil dan beradab, tata cara pergaulannya. Lalu yang ketiga itu adalah sistem etika ini berlandaskan pada semangat kebersamaan dan solidaritas. Dan yang keempat ini adalah prinsip musyawarah untuk mufakat, serta yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata. Nah, urgensinya yaitu adalah apa? Yang pertama, harus meletakkan Pancasila sebagai sistem etika. Itu berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap tindakan. Nah, jadi semua sikap tindakan itu harus berpedoman pada etika Pancasila. Yang kedua, sebagai sistem etika, guidance atau setiap warga negara memiliki orientasi yang jelas terhadap cara pergaulan baik lokal nasional. Yang ketiga, sebagai sistem etika berarti apa? Menganalisis berbagai kebijakan, harus berjiwa yang Pancasilais. Dan yang terakhir adalah sebagai filter pluralis, menyaring pluralisme nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dampak dari globalisasi ya, itu adalah fungsi dan peran Pancasila sebagai sistem etika. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.